الباني ريح صبت وأضرب العسها بالعيس بالنغب ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى وتقبل في العلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في جيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه مدة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي قدم أبياتها قد عدد 60 مع 100 فارج بها كربنا يا واسع الكرم يا ربي واخدمني قارئها وسامعها بحسن خاتمة يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كلما تلي آمن تذكر جيران بذي السلام. Di absen dulu deh. Absen sini baru deh. Absen dulu. Hah? Belum. Belum lah. Belum mati. Halo orang. Oh, 2 kali. 2 kali tadi. Sudah tadi. Sudah tadi. Dikirim ke rumah. Iya, tinggal nonton aja. Di mana-mana ada. YouTube, Facebook. Kita mulai pengajian pada malam hari ini. Kitab Hidayatus Salikin fi Maslakil Muttaqin fi Suluki Maslakil Muttaqin.
berkewajiban bagi kita mempercayai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'du, qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman yazid wa yanqus. Yazid bi taatillah wa yanqus bi maksiatillah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah. Nanti Dzulhijjah dan Dzulqa'dah ini salah satu daripada bulan yang dihormati. Ada 4 bulan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi kita masih berada di bulan yang sangat dihormati. Kata Allah dalam Al-Quran, "Fala tazlimu wa la tuzlamu." Bulan yang dihormati ini jangan kita menzalim orang dan jangan kita sampai dizalimi orang, karena bulan yang sangat mulia. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini kita akan mengenal siapakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, sahabat-sahabat yang paling utama. Dari sahabat khalifah yang 4 sampai kepada yang disebut oleh Rasulullah 10 orang sahabat yang hidup-hidupnya disebutkan dia adalah penghuni surga. Dalam kitab ini wajib atas tiap-tiap orang yang berakal dan balik membenarkan akan Nabi Muhammad SAW pada sekalian yang dikhabarkannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berkewajiban membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Al-Quran. Karena Al-Quran itu dari Allah, turun kepada Jibril, dari Allah Jibril membawa sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran itu adalah berita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib kita adalah membenarkan bagi orang yang suka akil balik, orang yang suka berakal. Sama ada perbuatan dunia dan akhirat. Jadi dalam Al-Quran itu berita yang menceritakan tentang dunia, bahkan yang akan datang berita akhirat ada di dalam Al-Quran. Bahwasanya tidak diterima iman seseorang melainkan membenarkan akan barang yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi orang itu tidak diterima imannya kalau dia mendustakan Nabi Muhammad, apa yang disampaikan oleh beliau, baik Al-Quran maupun hadis atas sabda Nabi Muhammad SAW. Karena yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyuha. Nabi itu apa yang disampaikan oleh beliau bukan karena nafsu, semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita wajib membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, hadis Rasulullah. Wajib kita percaya apa yang dihabarkan oleh Rasulullah dari Allah, wajib percaya di Al-Quran. Siapa yang tidak percaya, dia adalah orang yang tidak beriman. Yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW berita yang akan datang, wajib kita percaya beriman, seperti soal munkar dan nakir. Soal adalah pertanyaan, munkar dan nakir. Setiap orang yang masuk ke alam kubur, di alam barzah itu pasti ditanya oleh munkar nakir. Wajib kita percaya, padahal belum terjadi.
ketika kita menyaksikan orang yang dikubur, ditargetkan di atas kubur, dan orang yang di dalam kubur itu mendengar apa yang diucapkan oleh si imam tukang talqin itu. Karena setelah rohnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian dia, setelah dia dimasukkan ke dalam alam kubur, roh itu Allah kembalikan. Dia mendengar apa yang diucapkan oleh malaikat munkar nakir. Wajib kita percaya. Siapakah munkar nakir itu? Malaikat yang hebat, lagi menakutkan. Ia mendapatkan ia kepada orang yang sudah meninggal dunia, pasti akan ditanya oleh munkar nakir. Saya pernah membaca di dalam buku, orang itu berlayar di laut. Ketika berlayar di laut, kapal itu tenggelam, maka diselamatkan orang, dia naik ke pantai. Di pantai itu banyak sekali dia lihat kubur, banyak sekali kuburan, padahal tidak ada rumah manusia. Pada saat itu di daerah pekuburan itu ada orang yang tukang tunggu. Dia tanya, kuburan siapakah di pantai ini? Jawab orang yang tunggu, ini adalah kubur orang-orang yang meninggal di laut, maka dia itu kami kuburkan di pantai ini. Nah, orang yang meninggal di laut itu nanti ada yang menjemput, ada yang mengambil, dia dikuburkan di pantai, ditanya oleh munkar dan nakir. Jadi sini pertanyaan tentang tauhid. Marabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Jadi pertanyaan munkar nakir itu, kalau bagi orang yang di dunia ini sudah melakukan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, sampai membayar zakat, sampai dia berhaji. Jadi apa yang dilakukan selama di dunia, itulah yang akan ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir. Yang menanya itu malaikat namanya munkar. Kalau yang ditanya itu dia benar menjawab, nakir itu tidak ada pertanyaan. Apabila si munkar ini bertanya, man marabbuka, siapakah Tuhan engkau? Orang itu pada saat di dunia sholat tidak tahu, baca Al-Quran apakah lagi, sholawat tidak dia baca. Ketika ditanya marabbuka, siapakah Tuhan engkau, karena dia tidak ada mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, dia tidak bisa menjawab Allah Rabbi, Allah Tuhanku. Maka bagiannya orang yang tidak bisa menjawab Allah Tuhanku, itu adalah malaikat nakir, bagiannya yang memukul. Jadi bukan keduanya, munkar dan nakir tukang tanya. Munkar tukang tanya, si nakir itu adalah kalau dia tidak bisa menjawab si hamba tadi sebenarnya, maka bagian si nakir yang memukul. Nah, jadi pertanyaannya gampang, marabbuka, siapakah Tuhan engkau? Maka orang yang Allahu Rabbi Muhammadun Nabi, Allah Tuhanku, dia pasti bisa menjawab. Dan lagi satu tambahan, ada hadis Nabi berbunyi, man qala la ilaha illallah akhira kalamihi dakhala jannah. Subuh Jumat sudah saya sampaikan di masjid, siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid namanya, di akhir perkataannya, lalu habis itu dia meninggal dunia, habis sudah napasnya, dicabut rohnya, ucapan terakhir diucapkan la ilaha illallah, kata Rasulullah, dakhala jannah, dia itu dipastikan masuk dalam surga. Tetapi kata Rasulullah, meninggalnya seseorang itu atas kebiasaan dia hidup.
Kalau dia waktu hidup yang dia ucapkan apabila memulai sesuatu bismillah, kalau dia selesai pekerjaan sukses alhamdulillah, kalau dia salah astagfirullah, lidahnya senantiasa mengucapkan la ilaha illallah, terbiasa. Kalau orang yang terbiasa itu refleks ketika dia salah, ketika dia gelincir astagfirullah, refleks dia seketika. Nah, ucapan itu akan berkelanjutan ketika di akhir hayatnya dia akan mampu mengatakan kalimat la ilaha illallah karena ucapan itu sudah terbiasa pada saat dia sehat. Aktivitas sehari-hari selalu berzikir kepada Allah, pasti di akhir hayatnya la ilaha illallah. Matal mar'u ala man asyalai, kata Nabi. Meninggalnya seorang itu atas kebiasaan dia hidup. Jadi ke atas kebiasaan dia hidup, namun kebiasaan dia hidup sedikit ngomel, bangsa, kurang ajar, kimanya jauh bilang orang Jawa. Apabila anak meninggal, lajari aja ne kai dato berzikirkan kalimat la ilaha illallah, tidak akan bisa. Namun kebiasaannya kurang ajar bangsa, itulah nak keluar diucapkannya. Itu kata Rasulullah. Meninggalnya seorang atas kebiasaan dia waktu hidup. Kalau kita waktu hidup sampai waktu Allahu Akbar, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dengan sendirinya Allahu Akbar dia habis sudah pasnya la ilaha illallah karena sudah terbiasa waktu hidup. Yang ditanya oleh malaikat munkar, madinuka, apa agamamu? Dia menjawab, al-Islam, ini Islam agamaku. Man nabiuka, siapakah nabi engkau? Kita mengatakan Muhammad adalah nabiku. Terus lagi, wajib atas mereka itu percaya akan siksa kubur. Nah, jadi kita yang beriman ini wajib percaya siksa kubur bagi orang yang manusia. Wajib kita percaya ada siksa kubur. Maka kita takut kita. Maka beramal soleh. Maka siksa kubur itu akan hilang dengan adanya puasa, dengan adanya sodoko. Itu adalah siksa kubur itu akan hilang. Hanya siksa kubur itu bagi orang yang maksiat saja. Terus lagi, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa akan orang yang berbuat maksiat, di dunia dia maksiat, di akhirat nanti bahkan di alam kubur sudah disiksa, itu adalah adilnya Allah Ta'ala. Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala marah, tidak. Itu adil. Adil Allah Ta'ala menyiksa orang yang maksiat di dunia, adil. Itu adil. Karena sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan di dunia, inilah balasan di akhirat. Itu keadilan Allah. Tetapi jika Allah memberikan kesenangan akan hambanya yang berbuat taat, dengan anugerahnya di alam kubur sudah mendapat kenikmatan, nanti dia ketika di padang mahsyar ada yang menaungi. Apa yang menaungi itu? Di masjid itu ada tulisannya. Pada suatu hari tidak ada kenaungan, hanya kenaungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 7 golongan yang dapat kenaungan itu. Di antaranya yang adalah orang yang hatinya tertanam di masjid, selalu hendak berjamaah aja ke masjid. Padahal nomor satunya adalah imam adilun, imam yang adil. Jadi pemimpin yang adil itu dia dapat payung dari Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Orang lain kepanasan, orang lain kedinginan, dia adalah sejuk pada saat itu karena ada yang menaungi. Apa yang menaungi itu?
sholat berjamaah di masjid. Dia menjadi pemimpin yang adil, suami memimpin istri dan anaknya, ketua RT, kepala desa, sampai kepada kepala negara yang adil. Itu nanti dapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan anugerah kepada orang yang taat, itu adalah semata-mata karunia Allah, bukan hanya balasan orang yang berbuat taat seperti sholat dibalas dengan surga, bukan itu. Ini aneh kita berpikir, agak rumit ketika Rasulullah sholat sunat sampai bengkak tumit beliau. Kita bengkak juga semurat, Nabi itu bengkak tumitnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau saking banyaknya melaksanakan sholat malam, qiyamul lail, tahajud sampai bengkak tumitmu ya Rasulullah, apakah yang menyebabkan engkau masuk surga ini Rasulullah karena sholatmu ya Rasulullah? Sahabat bertanya, Rasulullah menjawab, tidak, bukan karena sholatku yang banyak siang dan malam, puasaku, puasa sunnah, bukan itu, bukan karena dia bersedekah. Allah masukkan surga itu adalah karena anugerah Allah, kasih sayang Allah. Kalau kita hendak masuk surga, minta balasan karena sembahyang, belum lagi kita dapat membalas 2 biji mata yang Allah berikan kepada kita, nikmatnya luar biasa. Telinga kita bisa mendengar pemberian Allah, kita balas dengan berbuat amal ibadah, belum terbayar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita melaksanakan perintah Allah, Allah berikan kepada hambanya itu adalah balasan surga, itu kasih sayang Allah. Nah, kita cari di dunia ini kayak apa agar Allah Subhanahu wa ta'ala kasih sayang kepada kita. Apa yang Allah suruh gawi, apa yang Allah larang jauhi, itu nantinya pasti Allah kasih sayang kepada kita. Kalau diumpamakan sedikit, ada contoh orang tua terhadap anaknya. Kalau orang tua kasih sayang kepada anaknya karena anaknya panurutan, apa yang disuruh oleh orang tua, apa yang dilarang dia jauhi, yang disuruh digawi. Orang tua itu sayang dengan anak. Kalau anaknya itu adalah yang disuruh malah ditinggalkan, tidak dikerjakan, yang dilarang malah itu digawi, orang tua tentunya adalah tidak senang dengan kelakuan anaknya. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah menyiksa kepada orang yang maksiat, adil. Kalau Allah memberikan pahala ganjaran surga kepada orang yang taat, itu semata-mata anugerah Allah. Jadi kita cari kayak apa gawian kita di dunia ini agar Allah sayang dengan kita. Kalau Allah sayang dengan kita, itu pasti kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, selanjutnya sedikit lagi. Dan demikian lagi wajib atas orang yang beriman percaya akan mizan, yakni neraca di dalam akhirat, timbangan. Ini kada sama dengan timbangan sawit. Timbangan di akhirat itu adalah daun timbangannya 2. Jadi di situ ada amal baik dan amal jahat. Jadi itu adalah ditimbang di dalam segala amal manusia. Jadi yang ditimbang itu adalah paman sakulat mawazinuhu, barang siapa berat timbangan amal baiknya, maka dia akan Allah tempatkan kehidupan yang menyenangkan, surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi timbangannya 2 begini.
Siapa yang berat timbangan amal jahatnya, maka tempatnya adalah di neraka Khawiyah. Terus lagi satu lagi wajib kita percaya akan telaga Kausar bagi Nabi Muhammad SAW. Itu ke dalam Al-Quran ada inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syi'naka wal abtar. Kalau dalam tafsir Al-Kausar itu adalah nikmat yang banyak. Tapi di akhirat nanti ada namanya telaga Kausar. Itu apakah seperti danau, apakah seperti sungai, namanya telaga Kausar. Itu milik Nabi Muhammad SAW. Siapa yang meminum daripadanya segala orang mukmin. Jadi orang yang beriman di dunia ini, dia nantinya berkumpul dengan Nabi Muhammad di padang mahsyar. Nabi Muhammad membawa panji-panji. Di belakangnya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Nabi membawa kepada umatnya yang beriman itu ke telaga Kausar. Itu di akhirat nanti ada namanya telaga Kausar. Ke telaga Kausar. Siapa yang meminum daripadanya, jadi orang mukmin itu pasti dia dapat meminum di sana karena dia golongan Nabi Muhammad ke dalam surga. Kemudian daripada apabila dia meminum telaga Kausar itu, selama-lamanya tidak ada lagi merasa haus di dalam surga itu. Jadi dalam surga itu tidak ada merasa haus. Tapi kalau meminum dia nikmat. Tidak ada lagi merasa lapar, haus, tidak ada. Setelah dia meminum telaga Kausar, kita wajib percaya bagi orang beriman bahwa Nabi Muhammad SAW punya telaga Kausar. Nabi yang lain tidak ada, hanya Nabi Muhammad SAW saja. Itu adalah yang namanya telaga Kausar. Itu hanya Nabi Muhammad, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia adalah pasti meminum minuman itu, kita percaya. Tapi kalau orang tidak beriman, dia tidak akan bisa mendekati itu, apakah lagi meminum telaga Kausar itu. Itulah kehebatannya orang-orang yang beriman. Nanti terakhir dalam pembicaraan ini tentang tauhid, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Muhammad SAW itu saking banyaknya dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun dia semasa hidupnya banyak pekerjaan yang salah dia lakukan, dia masuk neraka. Akan tetapi kalau ada imannya, pernah dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menyuruh kepada malaikat cari di dalam neraka itu adakah orang yang pernah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Malaikat mencari sampai ke dasar neraka. Ya Allah, masih ada umat Nabi Muhammad yang banyak dosanya. Kata Allah, keluarkan. Asal ada ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun tidak sholat, walaupun dia adalah pekerja itu dan ini, tapi di neraka lawasnya disiksa. Tapi itu pasti akan dikembalikan ke dalam surga. Itu umat Nabi Muhammad SAW, keistimewaannya dibandingkan kemarin, asalkan dia beriman La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi orang itu pasti dibangkitkan dari neraka dan dikembalikan ke dalam surga umat Nabi Muhammad, kecuali orang-orang yang musyrik, orang yang menduakan Tuhan, orang yang hidup di dunia itu tukang seher. Tukang seher umpamanya ada ilmu dipasangnya, orang suami istri rukun bahagia, sekalinya bakal lahir cerai, itu ilmu sihir. Nah kayak gitu adalah dia berlawasan masuk ke dalam surga. Orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu dinamakan dengan musyrik. Musyrik itu dia kekal abadi di dalam
neraka. Kalau hanya orang beriman tapi dia adalah fasik karena berbuat salah banyak, tapi ada imannya, lambat laun dia pasti dikembalikan ke dalam surganya Allah. Nah, kita kehendaki adalah masuk ke dalam surga, tidak ada melewati neraka. Itulah yang kita kehendaki, bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, hidup di akhirat tak ada batasnya. Jadi kalau kita mau merenung, mau tidur, alam akhirat itu setelah terjadi hari kiamat, nanti terjadi bahas, mizan, hisab, berkumpul di dalam surga, berkumpul dalam neraka. Dalam surga selama-lamanya, di dalam neraka orang yang syirik selama-lamanya. Rasanya kita hendak beramal terus kalau ingat seperti ini. Nah, jadi makanya Nabi Muhammad nyuruh kepada kita banyak-banyak tafakkur tentang akhirat, tentang kematian, agar kita banyak menyiapkan bekal untuk alam akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz taqwa, bekal engkau sebagai bekal kata Allah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan. Malam ini kita masih ada lagi amanah dari Haji Didi tadi. Kita adalah membaca tahlil dan haul kepada mertua Haji Didi Di bawah kertas. Hajjah Jauhariyah binti Haji Ramli ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah.